Akan selama 300 jam pelajaran terbagi menjadi 4 tahap. Tahap 1 on the job training 1, tahap 2 in service training 1, tahap 3 on the job training 2, dan tahap keempat in service training 2. On the job training 2 merupakan tugas kegiatan calon kepala sekolah di lapangan mengaplikasikan pengalaman yang telah didapat selama tatap muka. Dalam kegiatan on the job training 2, calon kepala sekolah menggali kelemahan-kelebihan di sekolah untuk diangkat menjadi permasalahan yang akan dikembangkan atau dijadikan rencana proyek kepemimpinan. Oleh karena itu, calon kepala sekolah berusaha untuk melakukan tindakan berupa rencana proyek kepemimpinan. Dalam hal ini akan mengadakan KKG yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, yaitu kompetensi manajerial, kepribadian, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Meningkatkan kemampuan guru dalam menjalankan proses pembelajaran. Dalam hal ini penerapan metode pembelajaran variatif inovatif. Kemudian bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa, dan yang terakhir meningkatkan atau mencapai student well-being atau kebahagiaan siswa. Untuk itu kami mengangkat judul proyek kepemimpinan kami, yaitu meningkatkan minat belajar siswa melalui penerapan metode pembelajaran variatif inovatif. Tujuan proyek kepemimpinan ini adalah satu, meningkatkan minat belajar siswa, yang kedua meningkatkan kompetensi kepribadian, kewirausahaan dan sosial calon kepala sekolah, yang ketiga meningkatkan prestasi siswa, yang keempat meningkatkan kemampuan guru menerapkan metode pembelajaran. Profil sekolah magang 1, tempat calon kepala sekolah menjalankan tugas, yaitu SD Negeri Gunung Baru, beralamatkan di Desa Gunung Baru, Kecamatan Betulu, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian nanti akan melaksanakan magang di sekolah magang 2, yaitu SD Negeri Kertosono 1, beralamatkan di Desa Kertosono, Kecamatan Jawaka, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan proyek kepemimpinan ini dilakukan 2 siklus. Siklus 1 yaitu persiapan koordinasi dengan kepala sekolah mentor 1, sosialisasi dengan warga sekolah, membentuk panitia, menghubungi narasumber, membuat undangan, membuat instrumen monet, membuat panduan, membuat spanduk, menyiapkan daftar hadir dan lain-lain. Dalam pelaksanaan siklus 1 diadakan KKG tentang metode pembelajaran partisipatif. Kegiatan siklus 1 ini diadakan tanggal 16 November 2021, yang mana dalam kegiatan itu dilakukan monitoring dan evaluasi. Antaranya yaitu terlaksanaan kegiatan, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, hasil dari pelaksanaan kegiatan, peningkatan prestasi dan pencapaian student well-being. Kemudian melakukan refleksi terhadap pelaksanaan KKG yang telah dilaksanakan pada siklus 1. Kegiatan monitoring siklus 1 sebagaimana telah sampaikan tadi, yaitu terlaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, peningkatan kompetensi CKS, peningkatan prestasi peserta didik dan pencapaian student well-being.
Dari pelaksanaan kegiatan siklus 1 didapat hasil bahwa pelaksanaan kegiatan dengan nilai 66,7% kategori cukup, evaluasi kegiatan 73,33% dalam kategori baik, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah 80,41% dengan kategori baik, peningkatan prestasi peserta didik 81,6% dengan kategori baik, dan yang kelima pencapaian student well-being 75,6% dalam kategori baik. Setelah melaksanakan proses kegiatan siklus 1, melakukan refleksi, terdapat kelemahan dan kegiatan dalam kegiatan siklus 1 serta terlalu banyak sehingga kurang efektif. Oleh karena itu direkomendasikan untuk meningkatkan hasil di siklus yang kedua. Pada siklus kedua juga dilakukan persiapan seperti pada siklus 1, yaitu bentuk kepanitiaan, menyusun jadwal, menghubungi narasumber, membuat undangan, menyiapkan instrumen monet dan lain. Yang kemudian pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 dengan peserta relatif sedikit dari siklus 1. Hal ini dilakukan supaya kegiatan akan lebih efektif. Dari pelaksanaan siklus 2 didapat peningkatan hasil. Yang pertama bahwa pelaksanaan kegiatan dari 83,3% menjadi 100%, peningkatan 16,65%. Peningkatan kompetensi CKS 1,3% menjadi 92,92%, peningkatan menjadi 11,7%. Pelaksanaan kegiatan 73,83% siklus 1, siklus 2 95%, peningkatan menjadi 21,17%. Peningkatan prestasi didik dari 81,6% siklus 1 menjadi 95,3% siklus 2, peningkatan 13,75%. Yang kelima pencapaian student well-being dari 79,06% siklus 1 menjadi 95,3% pada siklus 2, peningkatan 16,87%. Rata-rata siklus 1 79,8%, siklus 2 95,3%, dan peningkatan rata-rata 16,05%. Itulah hasil monitoring dan evaluasi dari kegiatan siklus 1 dan siklus 2, proses rencana kepemimpinan di SD Negeri Gelombang Baru. Untuk selanjutnya kegiatan kami adalah melakukan kajian manajerial di Sekolah Magang 2, yang mana kegiatan tersebut dilakukan persiapan, itu menghubungi kepala sekolah mentor 2, kemudian membuat jadwal, menyiapkan lembar presentasi, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Pelaksanaan kajian manajerial yaitu tanggal 17 November 2021. Hasilnya berupa kajian materi sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Kemudian setelah dilaksanakan proses kajian manajerial, dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Yang mana kegiatan tersebut dimulai dengan persiapan, yaitu berjadwal dengan mentor 2, menyiapkan pertanyaan untuk wawancara, menyiapkan lembar presentasi, mengkaji kondisi calon kepala sekolah yang berdasarkan AKPK, menyiapkan alat dokumentasi, menyiapkan surat tugas dari dinas pendidikan, dan menyiapkan jurnal bukti kunjungan. Selanjutnya berkompetensi kepala sekolah mengkaji kelemahan-kelemahan calon kepala sekolah yang dengan kunjungan ke sekolah magang 2 akan dapat meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah di sekolah magang 2. Demikian proses keterlaksanaan rencana kepemimpinan yang dilakukan oleh peserta diklat calon kepala sekolah atas nama Ibu Sowo. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.